Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizky Dimas Satya ingin menjelaskan tentang kWh meter. kWh meter adalah alat untuk mengukur besarnya daya listrik selama waktu tertentu, atau alat yang digunakan oleh pihak PLN untuk menghitung besar pemakaian daya konsumen. Alat ini bekerja menggunakan metode induksi medan magnet, di mana medan magnet tersebut menggerakkan piringan yang terbuat dari aluminium. Putaran piringan tersebut akan menggerakkan counter digit sebagai tampilan jumlah kWh-nya. Ini adalah contoh gambar dari kWh meter. Tipe kWh meter. Tipe 1. Yang pertama di sini ada tipe elektrolitik meter. Kerjanya tergantung pada proses elektrolisa. Alat ini untuk mengukur rangkaian DC sebagai ampere jam meter dan watt jam meter. Kurang baik karena tidak cocok digunakan pada tegangan yang bervariasi. Kerja elektrolisa adalah air raksa dimuaikan atau gas yang disebut dengan uap logam dibebaskan sehingga jumlah arus yang lewat ditandai dengan ketinggian air raksa pada suatu pipa kapiler. Arus kerja dilewatkan melalui elektrolit pada bagian voltmeter. 2. Tipe motor meter. Instrumen ini adalah motor listrik dengan daya kecil. Jenisnya antara lain Mercury motor meter menggunakan arus DC, komutator motor meter, ini bisa menggunakan AC atau DC, dan induction motor meter, di sini menggunakan arus AC. Sistem penggerak berputar secara kontinu. Banyaknya putaran dicatat secara mekanis melalui roda gigi. 3. Voltmeter, fungsinya seperti mekanis jam. Di sini ada bagian-bagian kWh meter dan fungsinya. Yang pertama di sini ada badan, terdiri dari bagian atas dan bawah. Kumparan arus 2. Di sini ada kumparan arus terdiri dari 1. Yang pertama di sini pada kWh meter 1 pasa kumparan arus 1 set. Yang kedua ada pada kWh meter 3 pasa 3 kawat kumparan arus 2 set. Yang ketiga pada kWh meter 3 pasa 4 kawat kumparan 3 set. Pada kumparan arus dilengkapi dengan kawat tahanan atau lempengan besi yang berfungsi sebagai pengatur kosinus pi atau sering disebut dengan faktor kerja. Kumparan tegangan terdiri dari pada kWh meter 1 pasa. 3. Piringan kWh meter ditempatkan dengan 2 buah bantalan atas dan bawah yang digunakan agar piringan kWh meter dapat berputar dengan mendapat gesekan sekecil mungkin. 4. Circuit breaker atau sering disebut dengan MCB. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, MCB inilah komponen yang bertugas memutus aliran listrik bila terjadi pemakaian daya yang berlebihan oleh konsumen atau bila terjadi gangguan hubung singkat dari suatu peralatan listrik di rumah. Di rumah pun saat melakukan perbaikan instalasi listrik rumah, komponen ini sebaiknya dimatikan. 5. Meter listrik atau sering disebut dengan kWh meter sebagai penunjuk besarnya daya listrik yang telah digunakan pelanggan. Satuannya dalam kWh kWh. Indikatornya terlihat dari angka-angka yang tercatat. Petugas pencatat PLN yang rutin berkunjung tiap bulan selalu mencatat angka-angka ini. 6. Spin control merupakan sebuah komponen yang bekerja dengan berputar bila terjadi pemakaian daya listrik. Semakin besar daya yang dipakai, maka perputaran akan semakin cepat. Besarnya daya pemakaian akan dicatat oleh meter listrik, dan bila kelebihan akan dibatasi oleh MCB.
pengaman listrik atau sekring atau sering disebut dengan panel hubung bagi. Bagian ini lebih dikenal orang dengan nama sekring. Asalnya dari bahasa Belanda zekring. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan fuse. Fungsi utamanya adalah mengamankan instalasi bila terjadi masalah seperti hubung singkat di peralatan listrik dengan cara memutus arus listriknya. Dalam bagian pengaman listrik ini, instalasi listrik rumah dibagi dalam kelompok atau grup. Kadang disebut juga dengan istilah panel hubung bagi. Tujuan paling utama adalah tentu saja faktor keamanan. Apabila ada masalah pada suatu peralatan listrik, misal hubung singkat, maka tidak keseluruhan aliran listrik ke rumah akan terputus dan akan lebih mudah mencari bagian dari instalasi listrik tersebut yang bermasalah. Syaratnya tentu saja pemilik rumah harus tahu pembagian grup ini. Perhitungan biaya kWh meter. kWh meter berarti kilowatt hour meter, dan kalau diartikan menjadi 1000 watt, ribuan watt dalam 1 jamnya. Jika membeli sebuah kWh meter, maka akan tercantum X putaran per kWh. Artinya, untuk mencapai 1 kWh dibutuhkan putaran sebanyak 1 kali. Putaran dalam setiap jamnya, contohnya, jika 900 putaran per kWh, maka harus ada 900 putaran setiap jamnya untuk dikatakan sebesar 1 kWh. Jumlah kWh itu secara kumulatif dihitung dan pada akhir bulannya dicatat oleh petugas besarnya pemakaian, lalu dikalikan dengan tarif dasar listrik atau TDL ditambah dengan biaya abodemen dan pajak, menghasilkan jumlah tagihan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Pak Banu mempunyai AC 1 PK. Ini ada contoh soal, dan dinyalakan setiap hari 10 jam. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Pak Banu selama 1 bulan? AC 1 PK sama dengan 900 watt, sama dengan 0,9 kW. Listrik per kWh sama dengan 800 perak, 400 rupiah. 0,9 kW dikali harganya yaitu 800 rupiah dikali lamanya AC itu dinyalakan selama 10 jam dan dikali pemakaian per hari, per 1 bulannya. 1 bulan itu sama dengan 30 hari, sama dengan, jadi hasilnya itu adalah 216.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan listrik AC-nya saja yaitu 216.000. Ini adalah contoh sederhana tentang perhitungan biaya pemakaian listrik kita sehari-hari. Di sini ada kWh meter, mengukur besarnya energi listrik, mengukur hasil kali tegangan arus, faktor daya dan waktu. Ini di sini ada rumus kWh meter. kWh I per I cos dikali T dibagi 1000. Komponen utama dari kWh meter itu adalah sistem penggerak 1. Untuk fungsinya itu untuk menghasilkan kompel kerja. Yang kedua, fungsinya di sini untuk mengoperasikan sistem rotasi berputar secara kontinu. Yang fungsi ketiga itu ada torsi, kerja berbanding lurus dengan arus atau daya. Di sini ada contoh kecepatan putar dan arus sebagai ampere jam meter. Ada contoh lagi di sini, ada kecepatan putar, daya sebagai watt jam meter.
2. Sistem pengereman atau peredam. Fungsinya untuk mengendalikan kecepatan putaran. 2. Dilakukan dengan magnet atau braking magnet. 3. Torsi pengereman atau kecepatan rotasi. Steady bila torsi pengereman sama dengan torsi kerja. 3. Pencatat mekanis. Untuk mencatat jumlah rotasi melalui roda gigi dan piringan. Di sini ada soal lagi. Sebuah ampere diameter dikalibrasi sebagai KWH dengan tegangan suplai 220 volt. Salah satu bagian roda gigi pada rotor terdapat 75 buah gerigi. Bila meter digunakan pada tegangan suplai 250 volt, berapa seharusnya jumlah gigi pada roda yang baru? Ini ada penyelesaiannya. Ampere diameter yang dikalibrasi pada tegangan suplai 220 volt akan berputar terlalu cepat pada tegangan 250 volt dengan perbandingan 250 per 220. Untuk menetralkan kelebihan tegangan, maka roda gigi harus dikurangi dengan perbandingan yang sama. Jadi jumlah gigi pada roda yang baru adalah 250 per 220 dikali 75, itu hasilnya 66 gerigi. Kita lanjut ke spesifikasi KWH meter. Merek, itu harus ada merek, nama perusahaan yang membuat meter tersebut, tipe, jenis, model, identitas meter oleh pabrik, tahun pembuatan KWH meter, nomor seri dari pabrik, tegangan nominal kumparan tegangan, misal 127 per 220 volt, double voltage. Arus nominal kumparan magnet, arus misal 10 30 ampere. Arus nominal sama dengan 10 ampere dengan batas kesalahan terkecil. Kumparan sanggup dilalui arus 30 ampere dengan kesalahan masih dalam batas yang diizinkan. Spesifikasi lanjutan. Di sini ada kelas atau angka atau kategori yang menentukan ketelitian KWH meter, limit error. Frekuensi nominal dari kumparan, arus, dan tegangan. Ini contohnya harus tanda panah, arah putaran, piringan KWH meter yang benar. Konstanta meter, besaran pada KWH meter yang menyatakan hubungan antara hasil putaran dengan energi yang terpakai disimbol dengan C, itu kolom dalam satuan revolusi atau KWH. Ada contoh soal lagi. Sebuah meter dengan konstanta 600 rev atau KWH dihubungkan pada beban sehingga membuat 5 putaran revolusi selama 20 detik. Hitunglah daya pada beban dalam KWH. Penyelesaian waktu yang diperlukan untuk membuat 600 foot sama dengan 600 foot per KWH dikali 20 dt per 20 detik per 5 putaran sama dengan 2400 dt per KWH. Ini berarti selama 2400 detik memerlukan energi 1 KWH, di mana 1 KWH sama dengan 36 dikali 10 pangkat 5 joule. Jika P adalah daya beban, maka P kali 2400 detik sama dengan 36 dikali 10 pangkat 5 joule. Jadi P sama dengan 36 dikali 10 pangkat 5 joule bagi 2400 detik. P sama dengan 1,5 kW. Lanjut ke contoh 2. Sebuah KWH meter mempunyai data sebagai berikut: 220 volt, 20 ampere, 50 Hz, 720 rev per KWH. Bila meter dihubungkan pada beban dengan arus 5 ampere, cos sama dengan 0,8 pada tegangan normal,
maka instrumen memerlukan waktu 5 menit untuk 50 putaran piringan disk. Hitunglah persenan error dari instrumen ini. Penyelesaian. Sini penyelesaiannya sebagai berikut. Energi terpakai untuk waktu 5 menit 5/60 jam dikali 5 ampere dikali 220 volt dikali 0,8 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 0,073 kWh. Konstanta meter 720 rev per kWh, berarti putaran piringan seharusnya adalah 720 rev per kWh dikali 0,073 kWh meter dikali sama dengan 52,56 rev. Karena putaran yang ada 50 rev, maka error sama dengan 52,56 rev dikurang 50 rev sama dengan 2,56 rev. Jadi persenan error sama dengan 2,56 dibagi 52,56 dikali 100% sama dengan 4,87%.